Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sonhoreg, ya, ini kata-kata yang sedang viral. Viralnya sudah lama, cuman sekarang ini dia lebih mantap lagi, lebih viral lagi karena sudah dinyatakan haram oleh Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Di antara yang membahas hukum sonhoreg, ya, itu orang-orang Jawa kan bilangnya sonhoreg, ya mereka yang lebih tahu ya. Kalau saya lebih enak bacanya sonhoreg. Jadi kalau misalkan nanti bolak-balik antara horeg sama horeg itu jangan protes ya. Nah, ini sudah tidak perlu saya tampilkan lagi gambarnya bagaimana, karena tahu semua lah ya, itu pernah lewat di beranda tuh sepertinya masing-masing. Ada sound system dibawa pakai truk begitu, itu berjalan dengan suara keras dan itu sampai membuat kaca-kaca bergetar, malah sebagian genteng itu sampai jatuh, sampai rubuh. Nah, tidak berhenti di situ saja, itu suka diiringi oleh iring-iringan penari dan lain sebagainya, tanpa saya itu katakanlah ya, merendahkan atau menghina profesi seseorang, profesinya apapun itu. Bukan dilihat dari segi syariat, tapi dilihat dari segi legalitasnya di Indonesia. Nah, perkara ini menjadi ramai karena banyak orang-orang yang tidak memahami agama itu tidak mengindahkan hukum ini, hukum haram ini. Jadi sebetulnya dari apa yang saya lihat, ini tidak memerlukan bahsul masail untuk menyatakan keharaman sonhoreg, apabila sonhoregnya ini nanti didefinisikan sebagaimana akan didefinisikan oleh Gus Muhib. Karena terlihat jelas itu sudah maklumun minad dini biddarurah, itu keharamannya. Wanita-wanita di situ membuka aurat, kemudian katanya sih ya, di Garut alhamdulillah belum ada tuh sonhoreg itu. Ada yang sambil minum-minum dan lain sebagainya. Dilihat dari segi minum-minum itu sendiri, dilihat dari segi ikhtilat itu sendiri, dan dilihat dari segi perempuan-perempuan yang terbuka auratnya, berjoget-joget di hadapan umum, yang mana tadinya itu di tempat tertutup, di diskotik begitu, atau misalkan di klub malam, itu dilihat dari segi itunya saja sudah haram. Nah, apalagi ini di lapangan terbuka disaksikan oleh kadang-kadang ratusan atau bahkan ribuan orang, ini jelas keharamannya begitu. Cuman ya untuk melabeli haram sonhoreg secara istilahi, ini memang diperlukan bahsul masail. Yang mana apabila perkaranya itu sudah sejelas itu, dia murokkab dari perkara-perkara yang memang sebagiannya itu tidak bermasalah, sebagiannya itu masalah. Yang bermasalahnya ini dalam pengertian secara hukum, dalam pengertian haram, tatkala dia itu sudah jelas keharamannya, kemudian tidak dianggap haram, orang yang tidak menganggap haram, yang tidak mengiktikodi, tidak meyakini itu haram, itu bisa keluar dari agama. Jadi sudah nampak jelas kerusakan orang-orang zaman sekarang, karena kerusakannya itu bukan hanya di dalam maksiat, tetapi sudah keluar dari agama. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang memang memiliki rasa rahmat, rasa kasih sayang terhadap masyarakat yang awam. Dan masyarakat awam itu seharusnya tidak berkata-kata tatkala seorang ulama sudah mengatakan satu hukum tertentu. Ingat, saya pernah menjelaskan di dalam Al-I'lam biqawaidil Islam, salah satu penyebab kemurtadan itu yaitu mengecilkan atau menganggap kecil atau menistakan fatwanya ulama. Dan dalam hal ini, karena memang ini adalah kejadian yang kontemporer, kejadian yang sangat aktual, maka orang-orang yang ada sekarang itu memang alimnya, memang ulamanya di dalam berijtihad bagaimana menghukumi suatu hukum yang memang ada, memang terjadi sekarang ini. Nah, kita akan lihat dulu ya bagaimana kekacau balauan
beragama sekarang kita ini. Jadi banyak orang yang mengaku dirinya Islam, KTP-nya Islam, tetapi tidak mengetahui aturan-aturan beragama Islam. Meskipun itu yang paling dasar sedikit pun begitu. Ini bisa mengeluarkan dari agama. Kita akan lihat dulu bagaimana prosesnya. Jadi kita ambil konteksnya dulu bahwa ini sudah diharamkan, dan Gus Muhib di sini akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan keharaman sanhoreg itu, karena nanti bakal banyak yang mengatakan, oh kalau soundhoreg itu haram berarti sholawatan juga haram, karena sama-sama tuh pakai sound system besar, itu harganya bisa miliaran ya, belum sama truknya itu. Kita lihat dulu nih. Soundhoreg secara mutlak haram. Artinya soundhoreg itu maknanya adalah salon kegiatan salon di setel Banten Mas, baru ono joget-jogeti seperti tontonan itu kaitan dengan mustolah istilah ya. Jadi kalimat soundhoreg itu apa mafhumnya? Yang kemarin kita bahas itu begitu. Jadi soundhoreg itu mafhumnya jadi adalah kegiatan di mana dalam kegiatan itu ada musik setel kenceng sampai suaranya horeg. Di samping itu ada aktivitas anak-anak joget, ada dancer, itu adalah semua namanya soundhoreg. Tetapi kalau tidak ada aktivitas namanya sound system. Meskipun suaranya kencang, tetap disebut sound system. Iya, karena kan tidak ada kisahnya. Tapi begini, ada sampai gini. Nah, kalau gitu bagaimana? Kalau kita bikin salawatan, pakai soundhoreg. Duduk soundhoreg jadi gini. Sudah bukan soundhoreg. Kenapa? Soundhoreg itu jadi itu. Ada aktivitas yang tadi joget-jogetan, dancernya itu namanya soundhoreg. Namanya tontonan soundhoreg. Misalnya begini, sampai bikin sholawatan, ngundang pakai soalnya soundhoreg yang besar itu. Ya, kemudian ada apa? Orang nonton soundhoreg. Bukan nonton sholawatan, bukan nonton soundhoreg. Nah, makanya artinya tidak ada tafsir apa. Oke. Jadi ya, ini pentingnya tasawur, karena yang namanya hukum itu dia far'un an tasawwurihi. Yang dimaksud dengan hukum itu begini, apapun itu ya, mengisbatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. A itu adalah B, misalkan khomer itu haram, nah khomer itu A, haram itu B, itu sudah hukum. Bagaimana kita itu mau menghukumi sesuatu apabila kita tidak tahu definisi dari apa yang kita hukumi? Bagaimana kita mau mengiktikodi atau meyakini bahwa khomer itu haram kalau kita tidak tahu apa itu haram dan kita tidak tahu apa itu khomer. Nah, di dalam Bahsul Masail yang dilaksanakan oleh Gus Muhib ini, beliau itu orang alim ya, betul alimnya. Jadi bukan orang yang suka berlaku kontroversi. Jadi kalau Anda mau melihat alim yang memang betul-betul hanya fokus ke dalam ilmu, salah satunya beliau ini. Itu perkataannya insya Allah pasti selalu objektif itu. Nah, jadi kalau mengatakan soundhoreg itu haram, jadi haram itu kan jelas ya, dia mamnu. Jadi dia ada tolabul kafi anil fi'li, dia dicegah begitu dengan tolaban jaziman, dengan tolab yang sangat keras, dalam pengertian ini ada larangan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilihat oleh peserta Bahsul Masail ya, yang mana diwakili di sini oleh Gus Muhib, atau kita katakan oleh Gus Muhib lah, dan nanti oleh MUI juga. Nah, karena orang-orang awam itu tidak memahami ya, soundhoreg kok haram begitu. Kalau soundhoreg itu haram, lah kok yang sholawatan juga pakai soundhoreg. Nah, makanya didefinisikan yang namanya soundhoreg yang dimaksud dengan haram di sini adalah perkumpulan yang tadi saya bahas itu, yaitu ada orang-orang berkumpul di sana, ada dancernya, kemudian ada soundnya, kemudian ada musiknya, ditonton oleh banyak orang, ikhtilat di situ laki-laki perempuan, malah suka ada minuman keras di situ. Itulah yang kemudian dilabeli dengan soundhoreg, itulah yang kemudian dihukumi haram. Nah, kalau misalkan kamu orang awam masih belum paham, ya kan tetap yang namanya sholawatan juga pakai soundhoreg. Kalau kamu masih belum paham, begini cara berpikirnya, yang namanya hukum itu nanti kepada makna, bukan kepada nama. Jadi ya udah, kita nggak usah pakai nama soundhoreg nih. Tatkala misalkan ya berkumpulnya seseorang yang mana di situ ada perempuan-perempuan yang tidak menutupi auratnya, bukan tidak hanya menutupi aurat, itu membuka
auratnya, kemudian di situ melaksanakan joget-joget yang mana itu juga mempertontonkan auratnya dengan sengaja di hadapan khalayak umum, di depan laki-laki dan perempuan di tempat terbuka, itu mau ada sound systemnya mau enggak begitu, itu itulah yang dihukumi dengan haram. Silahkan kamu kasih nama apa itu, silahkan. Mau dikasih nama sound horeg, mau dikasih nama disco, mau dikasih nama pentas, mau dikasih nama apapun, itulah yang haram begitu. Makanya tadi saya bilang untuk membahas bahwa ini haram sebetulnya sudah tidak perlu bahsul masail, karena ini bukan perkara yang pelik sebetulnya begitu. Cuman sebagai istilah ini memang memerlukan bahsul masail, dan ini dijelaskan dengan sangat baik oleh beliau. Orang yang tidak paham bukan karena beliau tidak menjelaskan dengan baik, orang yang tidak paham memang sudah terlalu bodoh saja untuk memahami apa-apa yang ingin beliau sampaikan begitu. Dan lucunya saya punya beberapa video, kita akan melihat beberapa video ya. Lucunya ada juga orang-orang yang mana dia itu berpenampilan seperti kiai, cuma dari penampilannya pasti nyeleneh lah ini ya, pakai belangkon, kemudian pakai shawl, kayak apa ya, kayak kejawen dari penampilannya, dan dari perkataannya menunjukkan bahwa yang bersangkutan yang akan kita lihat ini bukan alim ulama, yang mana dia itu mengatakan, oh kok masa haram begitu ya, ini tidak ada segi-segi keharumannya. Ini yang saya maksud nih. Nah, coba kita lihat ya. Enek sing mengharamkan duk. Halo, son horeg karom, ora oleh ngomong itu. Ya Allah, aku yang ngurus dodo aku. Ya Allah, masa sih segitunya? Halo, mau gawe senengnya wong ya dalane oke kok. Gini apa betul? Sebentar ini kayak ngomongnya kayak Yai Marzuki ya. Halo, kok ngelus dodo? Aduh. Gawe seneng wong iki dalane oke. Lha saiki wong susah karo wong seneng delok son horeg akeh sing susah apa seneng? Nggih napa mboten? Yo ngono nek fatwa haram nduk. Nek tak kabari. Kuwi sing ngaramne dudu wong NU kok itu. Halo. Sing mengharamkan dudu wong Nahdlatul. Ayo coba kita berhenti dulu di sini ya. Ini kok orang yang mengharamkan ini, kelompok yang mengharamkan ini, kelompok bahsul masail yang mana tadi saya katakan ini diwakilkan oleh Gus Muhib tadi, itu orang-orang alim. Orang ini belum tentu bisa baca kitab, belum tentu ya. Saya nggak tahu, cuman kalau dari penampilannya meragukan begitu. Dan dari perkataannya pun itu sangat bukan meragukan, kalau dari perkataannya itu menunjukkan orang yang bersangkutan ini dia tidak pernah membahas atau tidak pernah mempelajari usul fikih. Itu sudah bisa dipastikan. Kenapa? Permasalahannya begini, sound horeg itu bukan hanya dilihat dari madorot yang keluar saja, dia fi ainihi tarkib ya, susunan yang ada di dalamnya itu sudah jelas keharumannya secara ain, itu sudah jelas. Baik kesananya nanti ada madorot yang lain atau tidak. Jadi dilihat dari segi itu saja sudah haram tuh. Kemudian yang bersangkutan ini nggak tahu siapa orangnya ya. Yang bersangkutan ini mengatakan bahwa sound horeg itu kenapa dikatakan haram? Yang mengatakan sound horeg itu haram bukan dari orang NU, karena orang yang mendengarkan sound horeg itu lebih banyak yang senangnya daripada yang nggak senangnya. Lah kok bisa senang dan tidak senang ini dijadikan patokan bagi tetapnya suatu hukum? Ini adalah pola pikir yang jungkir balik dilihat dari segi usulnya para ulama ini. Ini jungkir balik, tidak bisa dikatakan seperti itu. Lah kalau seperti itu nanti tidak akan ada yang haram. Tatkala perkara itu ada yang senang, ada yang suka, atau misalkan kita melihatnya mayoritas begitu ya, mayoritas dari suatu perbuatan ini, mayoritas yang menyukai, maka itu tidak menjadikan sesuatu itu haram. Itu adalah kegilaan. Kira-kira kaya ngono kuwi. Jadi mohon maaf lah. Yo wis awake dhewe lah. Gawe seneng ati ki angel, ngene apa mboten? Lah nek senengmu delok tayupan ya wis budal. Senengmu ngrungokno beron ya wis nang budal. Ngono sih. Senenganmu ngolor kabel wis nang budal. Senenganmu hai lah banget gitu. Halo. Nek ngarani wong iki senenge kan gak padha. Sing senengane ngaji ya mau. Ya bukan masalahnya suka itu, yang senangnya ngaji ya silahkan, yang senangnya joget-joget ya silahkan, pusing begitu ya, dengar musik silahkan. Ini bukan masalah selera, senangnya apa, healingnya di mana, bukan. Ada sesuatu itu yang pada ainnya dia secara nas sudah dikatakan haram.
selawatan monggo. Ya aku senengku tayuban ya Gus. Loh, monggo timbang sampean stres. Lho nggih napa betul? Loh, ngapunten sangat tergantung ngono ya ngono ning aja. Semua itu kan ada batasannya. Wong seneng ya ana batas. Sebentar itu ruwaibidah itu ya seperti ini. Orang ngomong aja didengerin sama mustami'nya seolah-olah bener aja begitu. Ya apa enggak? Iya. Ya nggak usah diperpanjang lah kalau omongan kayak gini. Orang yang sedikit saja punya ilmu sudah bisa melihat ya. Terlepas dari nanti kalau misalkan hukum musiknya kan, kalau NU tidak melihat itu sebagai suatu yang haram mutlakon begitu ya, tidak melihat secara mendasar musik itu haram, nanti tergantung apa yang diikutkan terhadap musik itu terlepas dari hal itu. Jadi kalau misalkan tadi mengatakan mau dangdutan ya silahkan, ya dangdutan dalam pengertian apa itu harus ditasawurkan dulu. Kalau dangdutan itu dalam pengertian mendengarkan musik dangdut, itu Nahdlatul Ulama tidak akan mengharamkan. Beda dengan Wahabi, kalau Wahabi itu semua jenis musik kan haram ya, jadi harusnya ringtone HP juga haram tuh buat mereka itu, buat si Wahabois itu. Jadi ini orang seperti ini tidak bisa melihat perkara secara jernih. Tergantung awake dewi. Anu banyak merugikan, gendangnya pecah, kocok-kocok pecah. Alah, Mbah, panitia lo tanggung jawab. Nggih napa mboten? Panitia wis tanggung jawab. Semua rumah sing enek kocone ditempeli. Solasi. Sing gendangnya bocor, kok gendangnya bocor. Gendangnya ceglok, ganti, kocok pecah, ganti. Itu bukti konsekuensi panitia nak tani aku enek ngene aku ngene rake cekak lah. Oke, sebentar. Jadi kalau tadi dikatakan kalau yang menjadi saya paraphrasing ya biar agak ilmiah kita ngobrolnya itu. Kalau yang menjadi taklil bahwa sound horeg itu haram karena merusak, ada kaca yang pecah, kemudian ada genting yang turun-turun jadi pecah belah, panitia mengganti kok begitu. Itu juga tidak bisa dijadikan bahwa sound horeg dalam istilah yang disebutkan tadi menjadi boleh. Enggak, kenapa? Karena yang menjadi taklil asalnya bukan itu. Meskipun itu misalkan nanti talaf ya, ada merusak barang orang lain, kemudian ada doman, ada pergantian. Ya pergantiannya kalau misalkan dia sesuai dan ridho memang tidak ada masalah kalau dilihat dari segi itu ya. Ya nggak apa-apalah, silahkan bunyikan saja suaranya, atau kalau misalkan soundnya itu mau lewat susah, kita rusak dulu tapi nanti diganti. Itu kan ada talaf tuh, ada merusak. Dan kalau misalkan diganti orangnya 2 kali lipat, 3 kali lipat, biasanya kan ridho. Itu bukan menjadi permasalahan utamanya, karena permasalahan utamanya itu tetap yang tadi begitu. Dan apakah nanti tatkala ada doman ya, tatkala ada pergantian dari pihak panitia menjadikan merusak itu halal? Enggak, merusaknya tetap itu menjadi perbuatan yang haram, yang tidak boleh, kecuali kalau sebelumnya minta izin dulu, minta ridho dulu begitu ya, kepada semua yang ada itu, minta ridho dulu, minta izin dulu kepada semua yang ada. Dilihat dari segi suaranya saja, tidak dilihat dari segi sepaket, yang mana itu sudah tidak relevan, karena tadi dikatakan yang haram itu tatkala itu sepaket dengan dancernya, dilakukan di tempat umum, apalagi ada yang mabuk-mabukannya begitu. Itu permasalahannya di situ. Nah, ini kalau misalkan dia mengatakan sound horeg dengan pengertian yang tadi itu tidak dikatakan haram, ini bisa keluar dari agama. Sekali lagi taklilnya apa? Alasannya itu karena yang diharamkan itu benar-benar perkara yang sudah jelas keharamannya. Secara nas itu bisa dicari begitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana orang awamnya. Itu kan tadi katanya ulama tuh, katanya alim, saya emang gak percaya begitu ya. Sekarang itu udah banyak orang-orang yang berpenampilan sebagai kiai, kemudian memang secara kultur juga dianggap kiai, makanya orang tadi bisa ngomong di hadapan orang banyak, kemudian didengarkan pembicaraannya, kemudian diangguk-angguki begitu ya, iya dan iya, berarti kan secara kultur itu dianggap sebagai alim, yang mana padahal dalam kenyataannya jauh panggang daripada api. Kita lihat sekarang bagaimana orang awamnya nih dalam menyikapi apa haram? Ya. Terus Indonesia maju nih kapan? Bangah bahas halal, haram, nasab, dosa, ya toh. Luar negeri pinter dong, gak bom atom,
dongge pesawat, dongge robot. Kini bangga halal haram. Terus kapan maju di Indonesia ya, Pak? Bentar ya. Ini pola pikir orang awam yang blow on begitu. Itu persis seperti guru gembul, itu orang awam blow on. Jadi kan begitu. Ini kapan majunya? Orang sudah membahas tentang mobil listrik, sudah membahas tentang roket. Ini kok masih membahas halal haram, masih bahas nasab dan lain sebagainya. Anda itu ya kalau beragama Islam, agama Islam itu dia penuh dengan taklif. Makanya orang itu disebut mukallaf. Nah, mukallaf ini dia akan dimintai pertanggungjawaban atas hukum ahkam yang tetap kepada dirinya. Makanya kita itu memiliki ketakutan atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya beberapa hukum atau malah banyak hukum yang mana hukum itu dia senantiasa aktual, senantiasa ada yang baru, itu kalau tidak dibahas oleh para ulama, maka kita tidak akan mengetahui hukumnya apa. Makanya ada orang-orang yang menggugurkan fardu kifayah, yang menggugurkan kewajiban secara komunal untuk meneliti hukum-hukum itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun nanti itu adalah zonni, tetapi itu adalah zonnya ulama, bukan zonnya kamu, hai orang-orang awam seperti orang yang ada di dalam video ini. Yang mana pada akhirnya orang ini pun sama, bisa keluar dari agama karena beragama tanpa memiliki usul itu dia senyatanya dia tidak memiliki agama. Dan orang ini bukan hanya awam tapi blow on. Bodoh ini sudah orang seperti ini. Kita saksikan terus ya. Haram, mlebu neraka kapok. Piye? Kaya panitia swarga ngarom-ngarom lek. Son haram ha? Oh, sonore haram piye? Son horek haram iki kaya wis tau mati ngarom-ngaromne. Wis tau mati ngaromno ora apa-apa. Jadi dosa itu lek wis bar mati. Sebentar tuh, kalau mau bego jangan kebangetan ya. Untuk mengetahui hukum haram itu tidak perlu wafat, nggak perlu mati. Justru itu telat. Kalau misalkan kita mati baru ketahuan itu haram, itu telat. Akhirnya kena siksanya, kena azabnya kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama itu bukan musyrik. Nah, kalau seperti ini nanti bukan hanya bukan hanya berdosa, tapi dia sudah keluar dari agama begitu. Enggak seperti itu. Hukum itu dia tidak harus mati dulu untuk kita mengetahui ya, untuk mengetahui benarnya di sisi Allah, betul. Yang zonni itu pun bukan yang qat'i, tapi untuk melihat, mengira-ngirakan dan menyangkakan adanya hukum dengan sangkaan para ulama, dengan sangkaan yang kuat, itu cukup melihat dengan beberapa masalah. Misalkan kita melihat ada Al-Quran, meskipun tidak nas dia itu dalam pengertian, meskipun tidak menyebutkan secara nas, secara langsung, ada hadis di situ, kita bisa memakai ijma, nanti kita bisa memakai kias dan lain sebagainya daripada asal hukum kita begitu. Nah, orang seperti ini harus belajar dari pelajaran SMP lagi kalau mau paham tentang agama. Lah kamu itu sehari-hari jauh dari agama, tatkala ada ulama mengatakan A B C D malah di apa ya? Kalau kata orang Sunda itu ditembal ya, malah di counter seperti ini. Wes angel iki. Aduh, awakmu sing awam gak ngomel. percaya mbek Quran. Ya wis. Berarti kan gak percaya pengiran. Kowe kan mesti ngomong ulama itu koyo ngerti-ngerti ya sok. Ini ada Gus Kausar ya. Koyo tau mati ae. Emang harus gitu ya. Orang Allah awam. Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla sing dawuh. Kowe ngati-ngati ambek dosa. Kowe aja sampe pisan-pisan mikir sing lakoni kowe berarti sing kena azab mek kowe tok. Ora, kabeh kena. Ora kena kowe haram. Kapan Indonesia maju nek bukan tatanane Allah Subhanahu wa taala. Nyapo gak ngenteni Kanjeng Nabi langsung sing duwe aturan Ulama hanya menyampaikan apa yang menjadi aturan-aturan syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan lewat Rasulullah, kemudian diterima oleh para sahabat, diterima oleh para tabi'in, atba'i tabi'in ila akhirih sampai kita hari ini. Awake dhewe wis dosane akeh, gandol sarung kiai cukup. Wis kita ini pelaku dosa nyata, real, al-muznib, al-mustaqim.
Winginane sing rame-rame masalah haram, aku belum tak pilih. Oke, kita selesaikan di sini. Insya Allah nanti tentang pidatonya Gus Kausar ini akan kita bahas menyendiri ya. Nah, ada hal yang menarik dulu di sini. Ini hal yang sangat jarang sekali dilakukan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Apa itu? Ngebully orang yang salah. Itu jarang sekali dilakukan. Dan dalam hal ini itu dilakukan oleh Gus Kausar dan saya sangat mengapresiasi hal itu. Karena sekarang itu sudah waktunya ya. Ruwaibidah orang yang sangat tidak memahami agama, sama sekali tidak memahami agama, berbicara tentang agama ini adalah masalah besar. Yang mana kalau misalkan itu itu kan orang awam begitu. Tidak ada tahdzir ya kepada mereka, itu akan lebih menjadi-jadi. Jadi sekarang memang harus ditahdzir. Waktunya seperti itu. Bayangkan kalau misalkan orang seperti yang tadi ya, itu diomongin sama semua ulama tuh, diomongin sama semua alim, itu nggak bakalan ada nggak bakalan ada celah dan akan sangat jelas bahwa dia itu salah. Orang kayak Guru Gembul itu perlu semua alim ulama itu mengatakan bahwa dia itu loh orang yang bodoh, orang yang tidak memahami agama sama sekali. Itu harus ditekankan dan harus diulang-ulang terus-menerus. Sebagaimana Asy'ariyah dulu mengatakan hal yang sama kepada Mu'tazilah. Semoga Allah Subhanahu wa taala itu melaknat mereka, supaya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu mensucikan bumi dari mereka dan lain sebagainya. Itu harus digalakan kembali, karena dari situlah Ahlus Sunnah wal Jamaah akhirnya bisa menang, bisa sampai kepada kita. Dan yang rusak itu Mu'tazili, begitu Mu'tazilah. Bagaimana mereka juga si Wahabi itu juga waktu datang ke kita kan kerjaannya begitu. Ya, menyebutkan kita salah dan lain sebagainya. Tapi misalkan sekarang kita itu dengan alasan adab, dengan alasan akhlak, itu tidak mau mentahdzir orang-orang seperti itu harus ditahdzir. Dan tadi ada perkataan yang sangat menarik dari Gus Kausar, bahwa kita ini, kalau saya tidak mengatakan beliaunya ya, kita itu ya maksudnya ya selain beliau begitu, selain para ulama yang soleh-soleh, itu adalah mudhim, orang-orang yang dosa. Memang banyak sekali kesalahan kita. Di antara kesalahan kita itu tidak mengetahui ilmu sebagaimana mestinya. Itu cukup gantung dengan sarungnya ulama saja, dalam pengertian bahwa perkataan ulama ini terima saja oleh kita. Kalau misalkan perkataan para ulama ini sesuatu itu haram, misalkan seperti sound horeg itu haram, kemudian kita itu masih belum bisa keluar dari jeratan sound horeg, kita masih suka ke situ, ya sudah, itikodi saja itu haram. Kamu tetap misalkan ikut-ikutan sama sound horeg, tapi kamu itikodi itu haram, sudah selesai. Nanti kesananya palingnya dosa begitu, nggak jadi kafir, nggak jadi keluar dari agama. Tapi kalau kamu sampai mengatakan bahwa itu halal, apalah perkataan para ulama itu mereka juga belum pernah mati dan lain sebagainya, itu malah menjadikan kamu keluar dari agama. Dan ini harus hati-hati, sayangi iman kamu, karena tatkala kamu mati, tatkala kamu tidak membawa iman, itu sudah kecelakaan yang amat sangat besar, tidak akan keluar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Adapun banyak dosa, itu nanti kita masih bisa mendapatkan harapan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat luas itu. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Semoga kita semua ada di dalam rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.